Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam sehati berdoa bersama Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita selalu bersemangat, kita menyambut kesempatan yang Tuhan karuniakan ini dengan ucapan syukur, hati yang penuh sukacita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena pada saat ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai jemaat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan berkati kami semua, sehingga kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Ampunkan salah dosa kami dan terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Dari mulanya perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutulis kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap
dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membuat matanya. Aku melupakan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetapi hidup selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Melalui pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, hidup menurut kehendak Allah atau hidup menurut kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dr. Miles Munroe, almarhum, pernah berkata, hidup kita adalah kesimpulan dari semua keputusan-keputusan yang kita buat tiap hari. Dan keputusan-keputusan itu ditentukan oleh prioritas kita. Ditentukan apa yang menjadi prioritas kita di dalam hidup ini. Prioritas itu didorong oleh motivasi. Motivasi yang datang dari diri sendiri atau motivasi yang datang dari kehendak manusia lain. Atau juga motivasi itu datang dari kehendak Allah. Motivasi itu akan menjadi pendorong dan generator seluruh prioritas, seluruh keputusan dan hidup kita. Pembacaan kita 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita ingin hidup dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Kita ingin menikmati sukacita di dalam Tuhan. Kita ingin menikmati kekuatan di dalam Tuhan.
kita ingin menikmati berkat kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Bahkan kita ingin hidup sampai selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Ini kehidupan yang kita inginkan sebagai orang yang percaya. Nah, semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu, di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, hiduplah menurut kehendak Allah supaya kita dapat hidup selama-lamanya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ingat itu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Itu janji Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus datang menjumpai murid-muridnya, apa yang Ia berikan? Damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Itu yang Tuhan Yesus berikan ketika Ia sudah bangkit dan menjumpai murid-muridnya yang pada saat itu sedang ketakutan, saat itu sedang khawatir, sedang bergumul, sedang berada di dalam kesedihan dan juga kebimbangan. Tuhan datang menganugerahkan sesuatu yang sangat sempurna, yaitu damai sejahtera. Apalagi yang kurang dari yang namanya damai sejahtera? Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan yang sangat hakiki bagi manusia di dunia ini. Bahwa untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, untuk menjalani kehidupan ini dengan semangat, untuk tetap kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini, kita membutuhkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena itu, melalui pelajaran kita pada hari ini, melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, jangan kita hidup menurut kehendak diri sendiri. Jangan juga hidup dengan kehendak orang lain. Karena diri sendiri ataupun orang lain tidak tahu apa yang baik buat hidup kita. Hanya Tuhan, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengetahui segala yang baik dan setiap anugerah yang sempurna untuk kehidupan kita. Melalui firman yang kita pelajari dengan tekun, melalui persekutuan yang intens di dalam doa, kita akan mengalami tuntunan yang sejati kepada hidup yang dikaruniakannya. Tuhan terus menuntun kita dengan kesetiaannya. Karena itu, mari kita selalu setia juga untuk menjalani hidup di dalam kehendak-Nya. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Supaya waktu yang sisa yang Tuhan masih karuniakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut
keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Maka kita akan menikmati kehidupan senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Nya. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena Engkau selalu baik di dalam hidup ini. Engkau mengasihi kami Tuhan, dan Engkau selalu menuntun kami dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami, dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan kini kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih bahwa firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami untuk terus hidup menurut kehendak-Mu. Karena dengan hidup menurut kehendak-Mu Tuhan, maka kami akan senantiasa mengalami kehidupan yang Engkau karuniakan dan janjikan bagi kami. Hidup yang terpelihara di dalam dunia ini, dan juga hidup yang terpelihara kekal selamanya di surga bersama dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami semua, sehingga di dalam menjalani aktivitas kehidupan kami, di dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kami selalu merasakan kasih dan tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan penyertaan di dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Sampai hari ini kami tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami juga selalu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Karena itu kami bawa semua kehidupan orang tua, saudara, anak maupun cucu kami dalam proses-proses pemulihan, baik yang di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah, serta sesama kami ya Tuhan, dan juga orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam hidup mereka, yang menjadi korban daripada bencana alam di berbagai daerah. Kami datang membawa kepadamu semua pergumulan ini, biarlah Tuhan hadir di dalamnya, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan, dan Tuhan selalu menyertai. Serta Tuhan mengutus kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berdoa bersama, mendukung di dalam doa, bahkan juga mengambil bagian dalam meringankan beban yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga yang bergumul di dalam mencari pekerjaan, yang bergumul di dalam menanti teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, Engkaulah sumber segala yang terbaik. Arahkanlah setiap hati
untuk memandang kepadamu bahwa Engkau akan menolong. Sehingga di dalam menghadapi keadaan ini, kami senantiasa terkuatkan dan percaya suatu saat nanti pasti ada pemulihan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang terus melaksanakan vaksin untuk COVID-19 bersama-sama dengan seluruh tenaga medis. Berkati, karuniakan selalu kekuatan dan kesehatan buat mereka di dalam menyatakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan karuniakan juga hikmat bagi kami untuk mau diarahkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga selalu bersyukur dan berterima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang terlibat di dalam multimedia. Ada begitu banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang sudah mulai membina diri untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati semangat daripada tim multimedia, tim sound, untuk bisa bekerja sama dengan baik selalu dengan majelis gereja, dan melalui pelayanan ini, tayangan rohani, baik ibadah jemaat, sehati di dalam doa, ibadah-ibadah OIG, dan pelayanan-pelayanan semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Dan anak-anak remaja boleh juga semangat untuk menempa diri, didampingi oleh kakak-kakak mereka, supaya mereka juga bisa menjadi generasi-generasi yang kelak dapat meneruskan pelayanan ini dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sudah dan juga yang akan berjuang untuk menghadapi ujian ya Tuhan. Ujian masuk perguruan tinggi. Tuhan menolong sehingga semua anak-anak bisa lulus dengan baik di sekolah-sekolah di mana mereka rindukan untuk bisa melanjutkan studi mereka ya Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak SD dan SMP, supaya mereka juga SMA bisa menyelesaikan sekolah mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh perjuangan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau selalu menuntun dan menyertai kami. Malam gelap gulita menyelubungi hidup kami, sebentar kami akan beristirahat. Tuhan lindungi dan sertai, supaya besok kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru karunia Tuhan, yaitu hari Minggu, di mana di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai jemaat Tuhan, baik di Warakas maupun di jemaat-jemaat kami masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam kita menikmati sehati di dalam doa, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan selalu menyempurnakan akan ibadah kita ini, sehingga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai jumpa di Sehati dalam Doa edisi-edisi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.